Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, di TV Darussalam, di podcast Ramadan. Bersama saya Altiva Tanjung yang akan memimpin podcast ini dengan dua orang pembicara yang luar biasa, seorang santri, seorang mahasiswa, dan juga dokter. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ziana dan Dr. Iva. Yeay. Oke, selamat malam para dokter cantik. Iya. Selamat Iva. Ya, ini karena tagnya malam jadi kita selamat malam ya. Iya benar. Oke. Ya, mungkin santri Darussalam ini udah kenal banget nih sama Dr. Ziana dan juga Dr. Iva. Tapi mungkin penonton podcast yang lain belum kenal. Baiknya di awalnya kita kenalan dulu ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Walaupun udah kenal nggak sayang-sayang sih. Ya, oke, silakan dari yang berkerudung hitam dulu nih. Boleh kenalan? Ya, perkenalkan, nama saya Ziana Alawiyah. Asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Terus apa lagi? Asalnya sudah. Kuliah. Alumni mana? Alumni. Ya. Alumni kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Unsud ya, FK Unsud. FK Unsud. Oke, 2015. dari Jombang, alumni FK Unsud. Oke, kalau yang kerudung pink hitam nih, Blackpink berarti. Ya. Merah. Merah. Ya, perkenalkan, nama saya Ifadatul Khairiyah, biasa dipanggil Iva, asalnya dari Jember. Saya juga merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2015. Jadi saya sama Mbak Ziana ini merupakan satu angkatan seperti itu. Dan sama-sama arek-arek Jawa Timur. Ya, arek Jawa Timur. Oke, good. Nah, karena dari Jawa Timur, kenapa jauh-jauh kuliah ke Purwokerto? Di Jawa Timur nggak ada kampus? Banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget. Tapi why Unsud? Jodohnya di sini. Oh iya. Jodoh, maksudnya jodoh kuliahnya di Unsud kayak gitu. Jodoh kuliahnya. Oke, jodoh kuliahnya di sini. Terus kenapa FK? Kenapa Fakultas Kedokteran? Kenapa nggak Tarbiyah? Itu UIN. Oke. Kenapa? Enggak nyasar juga enggak, tapi kalau aku ya, Yeah. kalau aku tuh dulu bingung mau pilih yang lain selain kedokteran. karena nggak ada lagi. udah panggilan kali ya. Panggilan hati. Panggilan alam bukan? Bisa panggilan alam, panggilan hati. Sebenarnya dulu pengen mau ke antara kedokteran apa stan. Oh, Tapi ekonomi. apa? Stan ekonomi. Akuntansi. Akuntansi. Ya. Soalnya masku itu di sana, jadi aku pengen kayak masku gitu ya. Cuman yang keterimanya ke dokteran ini, jadi ya udahlah, udah diterima ini. Oke. Kalau Iva gimana? Kalau aku jujur dari SMA kelas 1 itu memang agak nyeleweng sih sebenarnya, kok bisa sampai ngambil ke kedokteran tuh agak nyeleweng. Dari kelas 1 SMA itu pelajaran yang paling aku sukain adalah kimia. Oke, terus? Dan aku sampai kelas 3 SMA pun tuh nggak pernah suka yang namanya biologi. Oh, Ketika guruku ngajarin tentang biologi, itu sampai dalam benak itu sampai bilang, ya ampun susah banget sih ini harus gimana ya gitu. Tapi untunglah ntar lagi aku nggak bakalan menemukan hal-hal seperti ini lagi. Itu kayak gitu. Memang sebenarnya tuh bener kata orang-orang dulu ya, kalau ngomong tuh hati-hati kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita tuh terlalu benci sama sesuatu, akhirnya seperti itu. Kayak gitu. Oh, jadi Terus, dulu itu sukanya kimia, Iya. bukan biologi, malah benci sama biologi. nggak benci sih, tapi yang nggak terlalu suka gitu. suka. Tapi kok ternyata pas konsultasi sama guru-guru yang seperti halnya di makrifat gitu ya, bisa bisa merasakan kayak gitu kan, ilmu tinggi gitu tuh memang cocoknya di kedokteran kayak gitu. Ya udah kamu ambil kedokteran aja kayak gitu. Akhirnya saya coba, kok akhirnya ya alhamdulillah keterima kayak gitu. Kayak gitu. Oke, mantap gitu ya. Terus selama menjalani kuliah kedokteran ya, apa sih yang kalian rasakan kuliah di kedokteran yang katanya ya, pasti kalian pernah dengar masyarakat atau mungkin teman-teman atau bahkan tetangga kalian sendiri gitu ya, itu ngomong kuliah kedokteran ngabisin uang lah, uangnya banyak lah, kuliahnya lama, belum tentu nanti bisa buka praktek sendiri. Pernah nggak sih mendengar omongan-omongan kayak gitu? Sering banget.
mungkin di sini bisa diklarifikasi nih, apakah statement itu benar adanya atau gimana sebenarnya faktanya tuh? Dari Ziana dulu mungkin. Kalau sebenarnya kalau kita kan ada biaya per semester tuh namanya UKT ya, uang kuliah tunggal, dan itu tuh tergantung tiap orang. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu pendapatannya misalnya di bawah 1 juta, itu UKT-nya per semester 500.000 per semester. Terus kalau di bawah 2 juta nanti per semesternya 1 juta dan seterusnya. Nanti kalau di Unsur tuh maksimal 17 apa ya, kalau 17,5 juta per semesternya. Per semester. Gitu. Jadi kalau misalnya gajinya orang tuanya sedikit tapi terus habis itu nanti nggak ada peluang nih buat kedokteran, enggak, itu salah. Karena kita ya, teman kita itu merasakan itu, bahkan ada yang 500.000 doang nih semester gitu. Dan ada. Jadi kalau misalnya lulus ya, misalnya dia lulus 3,5 tahun ya, kan kita bisa 7 semester. Berarti cuma 3,5 juta. Tapi kalau UKT aja ya, nanti kan kalau operasional yang lain itu sama sih. Gitu. Dari Iva mungkin bisa ditambahkan? Izin menambahkan, sebenarnya itu ada benar ada enggaknya. Benernya tadi yang disampaikan sama Ziana gitu ya, itu benar nggak benarnya tuh kayak gitu. Soalnya kan yang faktanya seperti itu kayak gitu kan. Tapi ada nggak benarnya juga. Ada benarnya juga. Maksudnya tuh kayak gini, nggak semua universitas itu murah, nggak semua universitas itu mahal kayak gitu. Jadi hal-hal yang masuk ke UKT-nya sudah ditentukan, tidak ada biaya yang lain-lain, itu hanya berlaku pada universitas negeri kayak gitu. Beda ceritanya kalau dia itu masuknya ke universitas swasta, yang mana ada uang gedung, terus kemudian untuk uang praktik itu ada uangnya lagi, terus untuk remedial tuh ada uangnya lagi. Jadi kalau di swasta itu semuanya serba uang kayak gitu. Makanya kalau misalkan ada anak-anak yang tanya tentang hal-hal macam itu, ya dijelasinnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen, ya coba di negeri dulu, usaha di negeri dulu, karena enaknya di negeri kayak gitu. Kita 6 semester cuma keluarnya UKT, dan UKT-nya udah ditentukan dari awal. Beda ceritanya kalau misalkan swasta kayak gitu. Itu terkait biaya ya. Kalau terkait waktu nih ya, dengar-dengar kuliah kedokteran itu minimal 7 tahun baru jadi dokter. Bener nggak sih? 7 tahun baru jadi dokter gitu. Apa gimana yang bener? Ya rata-rata ya sekitar 7 kurang lebih ya, kurang lebih berapa bulan ya, sekitar 7 tahun kalau tepat waktu. Kalau tepat waktu. Oke, kalau tepat waktu. Berarti kuliahnya doang nih sampai dapet SKET-nya itu sekitar 4 tahun. 3,5 paling cepat. 3,5 paling cepat. Terus setelah SKET baru lanjut koas ya? Koas itu 2 tahun. Bener? Koasnya 2 tahun, berarti kurang lebih hampir 6 tahun. Terus setelah koas tahapannya apa lagi? 3, 2, dan 6,5 ya. Nanti ada ujian nasional gitu. Ujian nasional. Udah lulus sumpah dokter, baru internship nanti. Internship. Magang wajib. Berarti kalau di total ada berapa kali kelulusan nih? 2. Yang pertama graduate yang SKET, sarjana yang kedokteran, profesi. Kita wisuda 2 kali. Wisuda 2 kali. Sumpah dokter. Dan kalian sudah sumpah dokter. Tepat. Alhamdulillah. Ya, kemarin sempat viral banget ya di Pondok Pesantren Darussalam bahwa melahirkan santri yang dokter, Masya Allah. Nah, oke, sekarang kita akan nyerempet ke santrinya ya. Tadi sudah tentang kedokterannya, tentang kampusnya. Sekarang kita agak-agak nyerempet ke santrinya. Oke. Nah, ini kenapa podcast ini ada? Salah satunya adalah achievement menjadi dokter itu luar biasa di kalangan masyarakat. Lebih-lebih kalian ya, Ziana sama Iva, kalian tuh santri, dimana mahasiswa iya, dokter iya, santri iya. Berarti kalian punya peran sebagai mahasiswa ya, sebagai murid, sebagai pembelajar, menjadi peran sebagai dokter ya untuk masyarakat, juga untuk pesantren, dan yang ketiga sebagai santri, di mana kalian harus tetap ngaji. Gimana sih cara kalian tuh manage waktunya loh? Soalnya udah jadi dokter aja atau jadi mahasiswa kedokteran aja itu udah kayaknya crowded banget jadwalnya. Aku sering ngeliat kalian pulang malam, bahkan sering banget ngeliat kalian ketiduran di atas buku. Aduh. Nah itu gimana sih kalian manage waktu untuk semua itu? Gimana?
Iva dulu deh. Kalau aku pribadi itu fokusnya adalah prioritas. Kita buat skala prioritas kayak gitu. Karena ketika kita sudah punya skala prioritas, otomatis kita akan mendahulukan prioritas kita yang paling atas kayak gitu kan. Nah, untuk kasusnya aku di sini, prioritas pertama aku adalah pendidikan dokter kayak gitu. Jadi ketika hal-hal semacam itu, otomatis yang aku prioritaskan itu. Ketika nanti udah ada waktu luang, baru aku gunakan untuk ngaji kayak gitu, terus kayak ngulang-ngulang pelajaran kayak gitu-gitu. Intinya kehidupan di pesantren, karena memang dulu pas waktu awal masuk ke sini memang ngomong sama ibu, matur sama ibu tuh ngomongnya saya ingin ini Bu mengisi waktu luang dengan ngaji di sini kayak gitu. Intinya kayak gitu, karena memang kan amanat orang tua amanat orang tua kepada saya itu kan untuk belajar di kedokteran kayak gitu, untuk kuliah kayak gitu. Jadi ya itu sesuai prioritas gitu. Wow banget ya, mengisi waktu luangnya itu dengan ngaji. Oke, kalau Ziana gimana? Ya mirip-mirip ya sebenarnya. Yang penting ya kalau dari saya pribadi, utamakan yang wajib ya, yang wajib dari kita itu apa gitu. Ya sama tentunya ketika saya jauh-jauh dari kota kita kemudian ke sini ya, memang kita kan awalnya nggak mondok ya, maksudnya jadi emang awalnya kuliah aja, belum kepikiran seperti itu. Jadi emang tujuan awalnya untuk belajar kedokteran, ya itu menjadi kewajiban kita sampai yang diamanahkan orang tua untuk sampai selesai gitu. Nah terus perihal di tengah-tengah itu ada agenda lain, organisasi, termasuk mengaji seperti itu, atau agenda yang lainnya, ya pinter-pinternya kita mengatur waktu. Ya paling kalau misalnya kita punya prioritas suatu hal, ya kita harus mengorbankan hal lain ya, misalnya istirahatnya mungkin ya, atau waktu mainnya ya kayak gitu. Jadi ya monggo kalau misalnya waktu istirahat itu masih menjadi prioritas yang atas banget, ya itu diprioritaskan. Misalnya udah capek banget ya tentu harus istirahat gitu. Tapi kalau misalnya sekiranya bisa kita cut gitu untuk bisa melakukan hal lain yang lebih urgent gitu, ya udah mau nggak mau. Karena dokter juga manusia yang bisa sakit ya. Ya butuh tidur. Tuh. Oke, ada yang menarik nih yang tadi kelupaan untuk saya tanyakan di awal, yaitu Dokter Ziana dan Dokter Iva ini mondok di Darussalam itu bukan dari awal kuliah, benar nggak? Benar kan? Ya. Seingatku kalian itu mondok ketika pertengahan kuliah, mungkin semester 5 atau skripsian. Oh, pas lagi skripsian ya. Berarti kan pas udah lulus. Berarti masih panjang waktunya sampai ke tahun ini ya. Nah, sebelum kalian di Darussalam tinggalnya di kontrak, di rumah atau ngekos atau gimana? Kalau aku ngekos. Iva? Kalau aku ngekos 1 tahun, kemudian sisanya itu berarti sekitar 2,5 tahunan itu berarti ngontrak sama teman-teman. Oke, nah ini yang menariknya ya. Dulu kalian itu anak kos, anak kontrakan. Kok bisa-bisanya kepikiran mondok gitu? Padahal mulai tugas tuh pasti banyak. Mulai banyak magang mungkin, atau jaga di rumah sakit, atau internship yang kayak tadi. Kok malah kepikiran buat mondok? Why? Kenapa? Panggilan juga nih, panggilan alam juga bukan? Apa? Kalau aku ya, karena Iva itu udah pernah mondok ya dulu sebelumnya. Mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Ziana juga? Enggak. Oh, beda. Kita beda cerita. Kita dulunya tidak dipertemukan, akhirnya bertemu di sini kayak gitu. Jodoh kali aja ya. Iya kayaknya. Ya, jadi itu terus akhirnya kan udah mulai ngekos 1 tahun, terus habis itu akhirnya ngekos itu ngerasa kayak kok awalnya mondok bareng-bareng sendirian kok ngerasa aneh gitu kan. Terus akhirnya aku akhirnya ngontrak, cari teman-teman siapa ya mau ngontrak bareng-bareng gitu. Terus akhirnya ada kontrakan cocok, orang-orangnya pas, sesuai sama kamarnya, akhirnya ngontrak. Nah ketika ngontrak itu ada waktu luang, waktu untuk istirahat cukup, malah banyak banget. Terus kadang kayak kepikiran kayak gini,
kok waktunya seperti terbuang sia-sia ya gitu. Waktu luang tuh kayak ngeliatin story Instagram kayak gitu, kok kayak apa ya, kalau useless gitu ya. kayak useless gitu loh, kayak nggak ada siraman rohani kayak gitu loh. Itu rasanya kayak aneh gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Terus ngeliat kok Ziana survive, jadi kan yang masuk ke sini dulu itu kan Ziana ya. Ziana itu tahun 2018 masuk ke sini. Terus Ziana masuk ke situ, pengen ngikutin Ziana kayak gitu. Akhirnya ya ngikutin, mau masuk bareng Ziana sebenarnya, tapi sama orang tua saya itu nggak direstui kayak gitu. Karena memang kan suatu kebaikan itu kalau nggak direstui orang tua itu akhirnya akan menjadi buruk kan, kayak ridho fi ridho walidain gitu kan. Jadinya kayak nggak nyaman. Akhirnya ya ngikut sama orang tua, diselesaikan dulu skripsinya kayak gitu. Apa kewajibanmu diselesaikan gitu. Orang tua kan pasti kayak khawatir, kayak takutnya nanti kamu udah di kedokteran capek, nanti skripsinya terbengkalai kayak gitu kan. Oke Bu, gitu tak kerjain gitu kan. Akhirnya skripsi kelar, bisa rampung tepat waktu, alhamdulillah. Akhirnya ketika udah lulus, tak tagih janjinya ke ibuku, Bu, Iva udah selesai nih wisuda gitu, boleh nggak mondok gitu kan. Terus akhirnya ibu sama ayah akhirnya ngomong, ya udah nggak apa-apa, asalkan yang penting kamu yang jalanin, kamu yang ngejalanin, kamu sendiri yang tahu gimana kamu mampu apa enggak kayak gitu. Iya, insya Allah mampu ya. Akhirnya ngikutin sih anak kesini kayak gitu. Kalau itu ceritaku kayak gitu. Itu cerita versi dokter Iva. Kalau versi dokter Ziana gimana? Kalau versi aku, jadi aku tuh nggak ada dari awal dari dulu ya, maksudnya waktu SMA, SMP dan waktu kecil itu belum ada kepikiran untuk mondok gitu. Malah kalau misalnya di pondok itu dulu taunya tuh di pondok isinya orang-orang yang nakal karena dipondokkan gitu. Nanti jangan nakal ya, nanti kalau nakal dipondokkan gitu. Oke. Kita kan sebagai anak-anak ya mikirnya tuh berarti nek nakal dipondokkan nanti isinya orang-orang ini ya. Terus aku oke. Terus habis itu pas kuliah dilalahnya itu ketemunya tuh sama teman-teman yang dulunya tuh mondok. Maksudnya yang teman-teman yang circle deket-deketnya ya. Itu ada beberapa teman tuh dulunya mondok ya. Diva dan Mbak Sela dulu, terus yang lain sebagainya. Ada dari beberapa pondok yang berbeda. Nah, terus ya mungkin kita akhirnya ngobrol nyambung gitu-gitu. Terus akhirnya dan ada kebetulan Mbak Hasna kan kakak kelas kita. Sempat kita diundang waktu itu ada acara pertama kali kesini tuh Pak Jokowi kesini. Kita diundang ya, kan ada Aswaja FK, komunitas Aswaja FK Unsud. Terus ayo anak Aswaja ke pondok ada Pak Jokowi gitu. Terus kita ya ke sana gitu, ke sini. Ikut tarawihnya enggak? Ikut yang di bawah bukan? Iya, ikut. Kayaknya kita sebelahan loh. Mungkin. Oke, lanjut. Ikut di situ. Terus pertama kali ada Bu Hovifa gitu kan. Oh iya. Terus kita sempat ini. Terus akhirnya itu menjelang deket-deket mau Ramadan. Nah, Ramadan tuh akhirnya aku kayak kepikiran, kok aku kayak pengen ngerasain di sini ya, gimana itu. Waktu itu tapi belum sebagus inilah. Maksudnya belum masih tahun berkembangnya ya. 17 apa ya? 2017. Iya. Jadi bangunannya masih gedung Putri, Putra gitu. Belum ada yang lain-lain. Nah, terus akhirnya aku coba cerita sama Isela waktu itu ya. Kalau misalnya nyoba kesana gimana ya, pengen nyoba ikut ngajinya gitu. Terus kita sowan tuh ke Bunyai, aku sama Sela waktu itu. Ibu kita sanjang kalau misalnya pengen ikut ngaji gitu, tapi belum nginep gimana ya kira-kira. Ngalong gitu ya? Ngalong gitu. Iya monggo Mbak gitu, nyoba dulu itu ngajinya ibu yang pagi gitu ya. Minggu pagi. Iya, terus akhirnya kita nyoba tuh pagi-pagi habis subuh kesini. Terus akhirnya kok kayak menarik gitu kan, aku sih. Terus yang Sela itu kan udah mondok dulu sama Iva, jadi mereka seangkatan. Cuman kakak kelas ya. Oh iya, kakak kelasnya Iva di Darul Ulum juga. Sela adik kelasnya? Enggak, aku yang adik kelas. Tapi seangkatan sekarang kemarin. Terus Sela mau nyoba ini apa sih pesantren kilat di sini. Nanti aku temenin kayak gitu. Iya, akhirnya aku mau ya. Kita berempat, aku, Iva, Sela sama ada satu lagi namanya Mbak Mukaba itu dari pondok lain juga. Oke, akhirnya kita nyoba itu semalam ya, tidur di sini di gedung depan. Ya? Gimana ya? Di kamar 5 itu. Akhirnya dari 4 orang ini akhirnya yang bertahan pesantren kilat tuh 2, aku sama Sela.
Iya. Oke, terus habis itu kita sebulan di situ, tapi itu masih ngekos ceritanya. Jadi kayak bolak-balik gitu. Terus ikut ngajinya, terus aku lebaran kan pamit ke Mbak Ririn ya. Mau pamit loh, emang udahan Mbak gitu, nggak mau lanjut aja. Lanjut ya, terus Mbak gitu. Terus habis itu akhirnya aku pulang mungkin di rumah ya ini kali ya dapat hidayah lagi. Terus cerita orang tua kayaknya kok lingkungannya enak gitu. Terus beda aja ya kalau di pondok sama di kos tuh beda banget ya. Jadi mungkin merasakan ada kenyamanan di sini dan juga mungkin ya tergerak kayak gitu. Akhirnya habis lebaran aku kesini lagi pas habis KKN. Udah semprot KKN lah, justru waktu penelitian dan semester aku kerjakan semuanya di pondok kayak gitu. Akhirnya kok mungkin di sini juga enak dan lain sebagainya, jadi oke, insya Allah Semakin lama semakin nyaman ya. Betul, gitu. kayak kita pernah ketemu nggak sih Fah di kepanitiaan nobar Iya. sama Film, Sela iya. film, Iya. iya nggak sih? Iya. Aku kenal Salah juga kan. Iya, aku kenal Sela sama Iva tuh Dari di situ. panitia itu, terus pas Iya. mereka kesini, Kayak oh asik. iya, aduh kamu siapa ya namanya gitu, kamu duduk sini, iya aku duduk di sini sekarang, wah ini jangan-jangan gara-gara film kemarin ya. Aku mikirnya kayak Wasilah. gitu, ya wasilahnya barangkali karena ketemu Mbak Hasna, terus kita juga kadang ke pondok juga apa ya rapatnya ya waktu itu Sampai malam gitu kan ya. Iya nggak sih, benar ya. BTW kita ya karena kita seangkatan ya pemirsa, jadi kayak sepantaran, jadi enak manggil Nama. aja. Ya. Nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa lah. Mbak. Nggak Ya, Nggak apa-apa. oke, jadi seperti itu. Berarti kalau aku tangkap ya dari cerita kalian berdua itu, bisanya Darussalam itu banyak banget perantaranya. Ya nggak sih? Banyak banget perantaranya. Mungkin kalau Mbak Hasna nggak ngundang kalian ke sini pas Bapak Presiden datang, kalian nggak tahu vibes-nya Ramadan di sini. Jadi nggak ikut pesantren kilat kayak gitu. Mungkin kalau Iva nggak ngeliat Ziana, ih teman aku udah manduk duluan juga enggak gitu. Berarti perantaranya tuh banyak banget sampai kalian ada di titik ini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih terbesit untuk pengen cepet-cepet mukim? Ya, pengen cepet-cepet keluar dari Darussalam. Pernah nggak terbesit rasa kayak gitu? Sambil minum ya. Minum dulu deh. Dari Iva dulu deh. Pernah nggak nih? Pengen mukim banget gitu. Pernah. Mas pasti ada saat momen ingin mungkin tuh pasti ada di perjalanan. Berarti kalau aku udah 3 tahun, Ziana 4 tahun tuh pasti kita ada momen pengen banget mungkin ada. Oke, dan apa faktor terbesarnya pengen banget mukim waktu itu? Waktu itu kalau faktor terbesarku adalah ketika koasnya tuh mulai sibuk di stase besar dan itu capeknya luar biasa. Stase apa tuh? Kita tuh kalau di profesi kedokteran tuh ada di kedokterannya tuh ya, untuk stase besar tuh ada bedah, ada penyakit dalam, kandungan sama anak itu 4 4 stase. Jadi ketika 4 stase besar itu biasanya tuh pulang malam, datangnya harus gasik banget kayak gitu. Itu benar-benar kayak luar biasa soalnya kan tenaga banget ya. soalnya kan jarak dari kedokteran ke sini juga lumayan. Apalagi kalau malam-malam tuh jalanan yang dari arah perempatan UMP ke sini kan sepi banget kan. Nah, itu agak sedikit horor, menakutkan, ditambah capek gitu kan. Gitu sih. Itu faktor terbesar kalau dari aku. Kalau Ziana gimana? Kalau aku itu waktu ada apa ya kendala sih ya, terutama kalau misalnya kemarin kendala ketika ya ketika koas terus lagi banyak ujian terutama ya. Jadi ujian kan per stase itu ada ujiannya, ketika nggak lulus nanti harus ngulang berikutnya kayak gitu. Nah itu stresor banget sih. Jadi gimana caranya kita harus tetap lulus ya, terus habis itu harus tetap belajar dan sebagainya, dengan mungkin kan masalah itu problemnya bukan hanya itu gitu, ada yang lain dan sebagainya, itu yang kompleks lah ya. Jadi kalau bersatu nanti lah puncaknya itu. Cuman ya ternyata sampai sekarang di sini ya. Berarti ketika lagi pengen banget mukim ya, tapi kan berarti faktanya enggak nih, karena waktunya masih di sini. Apa yang membuat kalian ternyata tetap milih bertahan untuk tetap di Darussalam?
Karena kalau dari aku, karena nyaman aja. Jadi Nyaman mengalahkan segalanya ya. iya, nyamannya itu lebih besar daripada segalanya. Ketika kita itu udah nyaman sama suatu situasi, sama suatu kondisi, meskipun ada halangan apapun, itu akan nggak bisa terbayar gitu loh. Kayak ya udah nyamannya itu gitu loh. Terlanjur cinta soalnya. Kalau udah Kayak cinta, judul lagu. jadi ya ini benar tadi kata Mbak Iva, kalau misalnya kita udah menemukan satu alasan di situ untuk bertahan, alasan untuk kita pergi itu terkalahkan Tidak ada. kayak gitu. Dan dirasa, kalau aku sendiri ngerasa manfaatnya di sini lebih banyak ketika kita di kos, misalnya flashback ya. Dulu ketika di kos itu gimana. Di sini ada hal yang menutupi itu kayak gitu. Jadi yang nggak kita dapatkan di luar itu kita dapatkan banyak sekali di sini, terutama juga keberkahan sih ya, kita rasakan banget itu ya. Padahal koas kan ya misalnya itu padat, belajar juga kadang itu kita kayak nggak punya jadwal khusus belajar fokus gitu ya, karena harus dibagi-bagi. Nah tapi ya alhamdulillah ketika ujian tuh kok ya, entah itu pengujinya dapat yang baik ya, itu faktor banget sih. Karena kalau udah dapat pengujian killer, kamu tahu ketahuan namanya dapat penguji ini udah pasti nggak lulus, itu ada kayak gitu. Oh, Gitu. kalian pernah ketemu yang kayak gitu? Pernah, tapi alhamdulillah waktu itu aku dapat ya. Beliau seorang itu tuh yang udah terkenal, pokoknya kalau dapat itu tuh nggak lulus. Dan waktu itu tuh lagi fase akhir ya, kita koas sudah kayak, karena udah di akhir koas tuh kayak udah puncaknya capek, aja pengen cepet selesai gitu loh. Tapi nggak pengen nyerah kan? Nggak pengen nyerah, tapi aku harus cepet selesai gitu. Udah di akhir aku dapetnya itu, ya Allah aku jangan sampai sama beliau, Ternyata dapetnya sama beliau ya ada. Terus dan ya Allah gimana ya ini, terus aku pokoknya ada operan, jadi ada operan kalau ujian sama beliau itu harus gini gitu. Aku ikutin semuanya. Iya. Terus ya alhamdulillahnya tuh lulus one shot kayak gitu. One shot, wow. Dan ya alhamdulillah, nggak tahu pas waktu itu tuh beliau lagi moodnya baik, terus senyum, apa sih beda banget gitu. Jadi mungkin ini berkah kali ya kayak gitu. Dan banyak pertolongan dari arah yang kita tidak sangka. Betul sekali. Mendengar alasan tadi kalian mungkin dan bertahan, aku jadi punya satu quotes nih. Apa? Mungkin kita punya satu alasan untuk mukim, tapi kita punya 100 alasan untuk bertahan. Iya. ya benar Betul banget. Mantap. Iya, gitu ya. Oke, ngomongin tadi tentang ujian, ya. Kayaknya kalau nggak salah ingat kita pernah ngobrol ketika habis ngaji paralel pagi-pagi Sama apa ya? sama Ziana. Iva tuh lagi mudik apa lagi kemana ya? Pokoknya Iva tuh kayak waktu itu lagi nggak di pondok deh. Ngobrol sama Ziana itu hampir 1 jam. Ziana itu curhat karena ujiannya gagal. Nggak lulus apa-apa ya? nggak lulus. Iya. Bahasanya ya ada yang nggak lulus ya, dan harus ujian yang besok ini harus lulus, karena kalau nggak lulus semuanya bakal mundur. Bener nggak sih? Betul. Dan itu tuh Ziana tuh kelihatan banget stresnya gitu. Jadi dia kayak di masjid tuh fokus banget ngajinya, doanya tuh kayak kok ngeliat Ziana kalau lagi zikir gitu ya, khusyuk banget. Kamu lagi kenapa? Aku deketin gitu, terus dia cerita tentang ujiannya kayak gitu. Wow, itu waktu itu apa sih yang Ziana rasain? Ya itu salah satu stressor juga yang mungkin saat itu tuh ya puncaknya juga ya, di akhir-akhir koas, terus kita itu ada problem seperti itu. Di saat harusnya itu timeline kita udah punya rencana ya namanya rencana manusia, punya rencana ujian tanggal sekian, nanti aku bisa ikut ujian nasional bulan ini, otomatis aku nanti sumpah dokter nih, habis itu aku mau ini, udah terplaningkan sedemikian rupa. Terus ternyata waktu itu ya memang apa ya, itu emang takdirnya seperti itu ya. Jadi aku juga nggak tahu kenapa, padahal ya namanya kita kalau udah belajar ya pasti udah belajar dan lain sebagainya usahanya. Terus setiap kali ujiannya itu nilainya hanya kurang 1 dari KKM. 1? Literally kurang 1. Literally Atau 0, kurang 1? Iya 1 atau 0, kayak gitu. Dan itu nggak lulus? Untuk menuju lulus. Enggak, jadi itu benar-benar terus kita coba misalnya ada apa ya, kompensasi yang lain dan sebagainya. Iya. Tapi nggak bisa karena emang harus komponen per komponen harus lulus. Tapi komponen lainnya udah bagus, tinggal komponen itu aja pokoknya. Komponen itu aja dari 4 komponen ujian apa ya kalau nggak salah. Nah ini berarti apa sih ya Allah, sampai kayak tanya itu. Jadi itu kan menjadi pelajaran
kita itu harus tahu gitu hikmahnya itu apa gitu. Salahku apa ya Allah gitu. Bukan, iya itu salah satunya. Terus habis itu sambil ini, ya Allah sebenarnya hikmah apa sih yang pengen kau tunjukkan kayak gitu loh. Saya pengen, aku pengen dikasih tahu apa sih kayak gitu. Akhirnya itu dipikirkan gitu dan ternyata setelah jawabannya itu terjadi setelah terlalui gitu. Jadi kalau misalnya ya waktu itu kita mau nggak mau ketika punya problem yang harus kita lakukan saat itu ya kita sabar dan menerima dan ikhlas dan ridho. Pokoknya kalau udah itu nanti ya udah kedepannya pasti ternyata itu ada jawaban banyak banget gitu yang ternyata hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Insya Allah. Iva juga waktu itu lulus semua langsung atau kayak Ziana juga ada yang gagal? Sama, kurang lebih juga. sama kayak Ziana. Cuman Iya. kalau Ziana kan ujian ya. Kalau Iva itu lebih ujian, lulus, terus sakit. Oh, Kayak gitu. Ada tambahannya. Ada tambahannya. Kalau aku sakit dulu ding ya. Iya, Kalau aku sakit. sakit dulu yang waktu awal tahun baru ujian. Mm. oh iya. Iya, Sempat. jadi sebenarnya tuh harusnya ujiannya tuh nggak bareng Ziana, seharusnya Iva dulu gitu kan. Tapi kena sakit itu. Nah, sakitnya tuh sakit COVID. Jadi akhirnya sama pihak kampus Nggak boleh. boleh ikut kayak gitu. Akhirnya ya udah deh gitu. Karena masih tinggi ya lonjakannya ya waktu itu ya. Syarat Dan nggak boleh positif. iya, Nggak itu boleh memang positif. syarat, memang udah syarat, udah harus dari sana memang kayak gitu gitu. Jadi mau nggak mau ya udah harus diikutin kayak gitu kan. Sampai mikirnya tuh kayak gini, apa harus lulus bareng Ziana kali ya gitu, biar nanti mungkinnya juga bareng Ziana gitu. Sampai mikirnya tuh kayak gitu. Ini juga sanjang gitu. Kok kalian tuh jadinya itu lulusnya bareng ya? Mungkin emang takdirnya kayak gitu. Iya Kayaknya kayak suruh di gitu. Darussalam dulu gitu. Ikut Benar. hataman dulu. Ikut hataman. Oh iya, cie, Iya. pertamaan. Iya, mungkin itu salah satu hikmahnya di situ, bisa mencicipi nikmatnya hataman kayak gitu. Setelah latihan dulu. Kan Oh tertunda. iya, nggak tertunda ya. Oh iya. Tertunda. Oke, tadi Iva bilang tentang COVID, aku jadi inget nih. Darussalam itu pernah mengalami gelombang COVID sebanyak 3 kali, ya nggak? Iya. Aku gelombang pertama. LC. Angkatan Aku pertama. aku angkatan pertama COVID di Darussalam dengan gejala yang cukup banyak dan aku ingat Cukup banget kalian lama. juga ngerawat aku dan cukup lama, ya resminya setengah tahun. Sampai long covid Ya, juga. long COVID banget. Nah, ini yang aku tuh sampai sering banget ngomong ke teman-teman tuh, gila ya tim Poskestren gitu. Mereka tuh ngerawat kita sampai sembuh gitu. Sampai sembuh. Aku sering lihat kalian bolak-balik chat di grup juga di kamar masing-masing buat stok obat, stok vitamin dan sebagainya. Dan itu posisi kan lagi ujian, iya nggak sih? Ya. Itu pas aku nggak lulus itu. Udah, malah pas lagi nggak lulus. Oke, yang mau aku tanyakan, apa perasaan kalian waktu itu harus yang ngurusin kuliah, yang ngurusin koas ya, lagi koas ya, dan ngurusin santri, ratusan santri bahkan kena COVID. Gimana sih? Jalani aja. Jalani aja. Oke, kalau Iva? Mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mbak Hasna dan tim Poskestren yang sudah membersamai kita selama kurang lebih berarti 2 tahun ya. Iya. 2 tahun Sudah ya, 3 membersamai gelombang ya. kita selama 2 tahun ya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah. Semoga menjadi akhirnya nanti Allah balas dengan sebaik-baik balasan kayak gitu. Kalau aku sih kayak gimana ya? Ya Ziana sama aku intinya kan di Poskestren tuh udah dari awal pengennya ngabdi gitu ya. Iya. Jadi ya mau nggak mau apapun gitu kita jalanin bareng-bareng gitu sama Mbak Hasna kayak gitu, sama tim Poskestren semuanya. Sungguh luar biasa sih. Aku merasa yang perjuangan kalian. Ya, Terima kasih banget dokter-dokterku. Bersyukur banget soalnya emang kita nggak akan dapat itu di luar gitu. Dan di sini tuh ya kan kita paling dekat juga sih bahasnya ya Jadi ngajarin, bisa, ngajarin kayak gitu semuanya. Jadi bisa tanya-tanya, dapat pengalaman kayak gitu-gitu intinya. Dimana ketika teman-teman belum tahu yang namanya rapid, kita udah bisa nge-rapid kayak gitu-gitu kan. Memang pengalaman tuh sangat mahal harganya kayak gitu. Jadi kita niatin aja buat ngabdi ya sih ya, buat ngabdi. Insya Allah nanti kalau misalkan kita niatnya ngabdi, ya insya Allah banyak keberkahan yang akan kita dapat kayak gitu sih. Betul sekali. Oke pemirsa, dari tadi kita udah ngomong tentang
santri, tentang mahasiswa, tentang dokter. Ini aku mau tanya satu tema terakhir di podcast kali ini ya, tema terakhir, yaitu perihal masa depan. Oke, wajar banget sih kalau umuran kita ya, umuran kepala 2+ lah ya, itu sudah punya planning masa depan gitu. Dalam konteks ini, kayaknya aku nggak pernah deh dengar gosip kalian lagi sama siapa kayak gitu-gitu ya. Mungkin nggak pernah yang terkuak gitu. Nah, aku coba pengen tanya gini, kalian sudah merencanakan planning masa depan, ya pengen punya pasangan yang seperti apa, kriterianya seperti apa, itu sudah tergambarkan belum sih? Insya Allah. Sudah? Belum? Sudah. Oke, kalau sudah, boleh dong di-spill kriteria pasangan kalian tuh seperti apa? Barangkali. Ziana. Monggo Mbak Iva dulu. Kayaknya aura-aura yang ini tuh Iva gitu ya. Gimana Iva? Kriterianya seperti apa? Kriterianya itu Apakah harus dokter juga? enggak. Oh, enggak harus dokter. Gampang. Gampang. Catat. Gampang Satu. banget. Yang pertama harus alirannya harus ini udah harus fix ya. Oke. Harus NU. Oh. Itu. Jadi mungkin kalau misalkan orang-orang NU mudah, tapi kalau misalkan bukan orang-orang NU kayak susah banget. Soalnya dulu pernah ada yang nembung itu kayak ngomong kriterianya tuh apa gitu kan, ngomong ke orang tua gitu kan. Oh, anak saya tuh gampang Bapak kriterianya, dia pengennya orang NU. Waduh, susah ya kayak gitu. Udah menurut aku kayak itu udah paling gampang kayak gitu loh. Orang NU itu yang pertama. Kedua harus santri kayak gitu. Harus santri. Iya, jadi dulu gurunya aku di Darul Ulum pernah ngomong, senakal-nakalnya santri itu pasti ngerti agama kayak gitu. Itu. Terus yang ketiga itu harus soleh kayak gitu. NU, santri, soleh. NSS. Sip. Kalau di sini gimana? Nambahin ya. Oh, tinggal nambahin. Sama jangan-jangan nih. Ya sama. Cuman satu lagi juga yang paling utama juga ya akhlaknya bagus dan juga bisa memuliakan kita dan keluarga kita. Kalau misalnya udah itu tapi kemudian sikapnya atau ya mungkin perilakunya tidak baik ya kepada kita wanita, kepada keluarga juga, orang tua, ya itu masalah juga. Berarti nggak ada kriteria harus dokter ya? Enggak. Kalau profesi. Oke, begitu pemirsa kriterianya dicatat ya. Oke, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Mungkin kalian bisa closing statement sedikit untuk para penonton podcast Ramadan kali ini dari Ziana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pesan untuk semuanya ya, terutama untuk teman-teman santri, baik itu santri Darussalam maupun semuanya, bahwa ketika kita itu di pondok ya, itu merupakan suatu keberuntungan yang luar biasa. Jadi bersyukur sebanyak-banyaknya karena kalian atau ya kita adalah orang yang beruntung di sini di lingkungan pondok pesantren seperti itu. Jangan sia-siakan waktu ketika ada di pondok, karena ketika sudah mau mukim atau sudah mau boyong ya, sudah nggak di pondok, pasti akan merindukan hal-hal itu. Banyak yang dirindukan kayak gitu. Dan kalau punya cita-cita jangan sampai terhambat hanya karena hal-hal yang sepele sebelum kalian berusaha sekuat tenaga gitu. Entah itu masalahnya ekonomi ataupun yang lainnya, yang penting harus gas dulu aja gitu. Pasti banyak cara, banyak jalan gitu yang Allah sediakan gitu. Ketika kita dihadapi suatu masalah itu akan disertai dengan kemudahan ya. Nah, ketika ada masalah pasti disertai berbarengan dengan kemudahan. Bukan setelah ada masalah ada kemudahan, tapi bersama kayak gitu. Jadi yakin aja gitu ketika kita niatnya itu tulus karena ya lillahi ta'ala gitu, pasti Allah itu nggak akan ninggalin kita gitu dimanapun, yaitu niatnya karena Allah. Niatnya Allah. Oke. Kalau dari Dokter Iva? Kurang lebih sama sih. Untuk pesan untuk seluruhnya, untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman santri, khususnya santri Darussalam Dukuh Purwokerto, intinya itu selagi ada waktu, pergunakan waktumu untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Dan selagi ada waktu, jangan sampai malas ngaji kayak gitu, karena sesuatu hal itu kita akan menyesal di kemudian hari ketika kita sudah tidak bisa melakukan hal itu, seperti itu.
Tepuk tangan doang buat kalian. Kok jadi terharu ya? Oke, nggak boleh nangis. Oke, begitu teman-teman podcast Ramadan TV Darussalam, obrolan bersama dokter cantik yang soleha ini, Masya Allah. Semoga bisa diambil hikmahnya. Kalau dari aku juga ada ya, bahwa mondok itu nggak pernah menghalangi apapun. Camkan, mondok tidak pernah menghalangi apapun. Kalau ada penghalangnya berarti pikiran kita sendiri yang menghalanginya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.